Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang inflasi PCE di Amerika Serikat. Pada bulan Mei mengalami penurunan. Nah, apa bedanya inflasi PCE dengan inflasi biasa? Kemudian ini good news atau bad news gitu ya. Di tanggal 28 Juni waktu Amerika atau 29 Juni waktu Indonesia, Amerika tuh mengumumkan data inflasi dan inflasi inti PCE. PCE itu singkatan dari Personal Consumption Expenditures. Kalau pengumumannya itu plus 1 bulan, jadi di bulan Juni itu dia umumkannya Mei 2024. Nah, angkanya turun dari 2,8% di bulan April menjadi 2,6% di bulan Mei 2024. Nah, sebetulnya inflasi PCE yang kita dengar ini dengan inflasi yang CPI, CPI itu Consumer Price Index yang umumnya kita pakai, itu bedanya apa? Dan kalau dia turun begini, sebetulnya good news atau bad news? Nah, PCE itu singkatan dari Personal Consumption Expenditures, pengeluaran konsumsi pribadi. Inflasi yang biasa kita kenal namanya CPI, Consumer Price Index, atau Indeks Harga Konsumen. Nah, sama-sama mengukur kenaikan harga. Kalau CPI itu dia mengukur semua komponen harga. Kalau di PCE, semua juga dia ukur, cuma dia fokus di pengeluaran perorangan. Jadi ada perbedaan di bobot. Kalau tidak salah, PCE itu bobot jasa lebih besar. Ya, misalnya kayak biaya kesehatan, sewa kendaraan, asuransi, dan juga mungkin sewa rumah kalau nggak salah begitu. Sementara kalau di CPI, bobotnya agak berbeda di situ. Nah, kemudian inflasi itu ada namanya inflasi dan inflasi inti atau core inflation. Kalau core inflation itu dia keluarkan aspek harga energi. Di mana-mana sama. Indonesia juga ada inflasi inti, cuma kita mengeluarkan yang namanya administered price. Administered price itu artinya komponen yang harganya diatur pemerintah. Dalam kasus ini di Indonesia adalah energi. Nah, kalau di Amerika, energi dibiarkan bebas di market sesuai harga pasar, tapi dikeluarkan juga. Kenapa? Karena harga energi ini fluktuasinya sangat sangat tinggi, sehingga kadang-kadang mempengaruhi inflasi. Terus yang kedua, bank sentral tuh nggak punya kontrol akan harga komoditi. Ya, jadi ketika pemerintah bank sentral disuruh mengendalikan inflasi dengan kebijakannya, sementara dia mau bunga naik bunga turun nggak ada ngaruh ke harga energi, ya nggak valid juga. Makanya ada istilah core inflation. Nah, sehingga dengan menambahkan core atau inti, ada inflasi CPI, inflasi inti CPI, core CPI inflation, ada PCE inflation, core PCE inflation. Jadi ada 4 variasi. Nah, dari 4 ini, mana yang sebaiknya dijadikan oleh acuan investor? Dalam prakteknya, yang menggunakan inflasi CPI, indeks harga konsumen, itu biasanya pemerintahan. Jadi pemerintahan ketika dia umumkan inflasi sekian, dia pakai CPI. Indonesia juga sama. Kemudian dia ukur makro, gitu ya. Nah, karena dipakai oleh pemerintahan dan makro, itu prakteknya banyak dipakai di lapangan. Contoh misalnya penentuan UMR. Kalau UMR kita kan pakai inflasi plus apa gitu. Nah, angka inflasi itu dipakai mengukur seperti eh, menentukan bansos segala macam, menentukan APBN. Nah, itu pemerintah menggunakan inflasi itu. Nah, karena banyak digunakan oleh pemerintah dan istilah itu lebih populer, biasanya banyak dikutip di media massa. Sementara kalau PCE mungkin cuma ada di Amerika, karena setahu saya Indonesia nggak ada yang versi PCE-nya. Itu yang pakai adalah Bank Sentral Amerika Serikat dalam menentukan suku bunganya. Nah, jadi PCE itu juga yang dipakai bukan PCE total, tapi PCE core atau inflasi inti PCE. Nah, sehingga core PCE juga dikenal sebagai Fed Preferred Inflation, artinya tingkat inflasi yang menjadi preferensi daripada Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, ketika Bank Sentral Amerika mengatakan akan menurunkan suku bunga, jika inflasi mencapai 2%, 2% itu adalah core PCE. Nah, eh, bukan inflasi versi pemerintah gitu, tapi core PCE. Nah, PCE sama CPI itu ada beda Bapak Ibu. Yang pertama bedanya di waktu pengumuman.
Kalau CPI itu di pertengahan bulan berikutnya. Jadi kalau sekarang bulan Juni keluarnya pertengahan Juli, kalau yang PCE keluarnya akhir Juli. Jadi beda 15 hari. Perbedaan yang kedua itu yang hitung. Kalau nggak salah CPI itu yang hitung BPS-nya. Kalau PCE itu yang menghitung lembaga lain. Itu di Amerika ya. Memang aneh sih. Eh, nah, jadi yang tadi yang awal juga itu ada perbedaan di bobot-bobotnya. Jadi PCE lebih menekankan pada pengeluaran, dia sesuaikan dengan pengeluaran perorangan. Kalau CPI itu secara umum. Nah, karena tidak paham termasuk saya waktu itu, saya itu nangkapnya, oh kalau Fed bilang inflasi 2% itu berarti inflasi inti, bukan bukan core PCE, tapi core CPI gitu. Kalau di Indonesia juga inflasi inti, walaupun kadang-kadang suka ketukar-tukar seperti itu. Tapi kalau di Amerika itu core PCE. Nah, saya waktu di awal saya pikirnya core CPI. Makanya kalau ikutin presentasi saya yang sebelumnya, saya pakai angka itu. Nah, sejak 1 tahun terakhir, eh, kan tadi di bulan Mei itu 2,6%. Itu sudah turun cukup lumayan. Ya, 1 tahun yang lalu itu 4,3%. Turun, 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 turun terus. Nah, itu sudah ke 2,6%. Kalau inflasinya turun itu kan good news kan. Kenapa dengan tren seperti ini dolar malah sempat ke 16.300, 16.400? Karena sempat 3 bulan berturut-turut stagnan dan malah agak naik. Jadi orang expect itu turun terus-menerus. Begitu dihadapkan pada 3 bulan berturut-turut angkanya stagnan, itu menyebabkan eh, prediksi orang akan penurunan suku bunga jadi berubah. Kalau dia ikutin tren ini, turun, 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 di sini juga turun walaupun sedikit, maka keyakinan orang akan penurunan suku bunga kuat sekali. Tapi 3 bulan berturut-turut itu membuat keyakinannya menjadi goyah seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan pasar modal bergejolak di bulan Mei dan Juni 2024. Walaupun di pertengahan sampai akhir Juni, marketnya sudah mulai rebound. Nah, begitu dia turun ke 2,6 lagi, optimis lagi gitu. Nah, jadi memang kalau sekarang kan cuma nunggu Bank Sentral mau turunkan suku bunga kapan. Jadi orang lebih sensitif ke data-data yang menggerakkan perubahan suku bunga. Kalau sudah lewat ya sudah, mungkin nggak lewat, nggak jadi masalah lagi. Eh, nah, apakah core PCE dan core CPI berbeda gitu? Bedanya cukup lumayan. Ini saya ambil data, saya lupa dari mana ini. Kayaknya ada websitenya Bank Sentral Amerika. Core PCI, eh, Core CPI yang warna ini, yang abu-abu, ya. Kalau Core PCE yang warna biru. Nah, selisihnya itu kalau diperhatikan itu hampir 0,8%. Jadi kalau menggunakan data bulan Mei, ini 3,4 yang di atas. Kalau yang PCE 2,6. Berarti kan selisihnya 0,8. Tapi kalau ditarik data lebih panjang pernah nol juga sih. Dan kalau kita perhatikan tuh trennya sama. Kalau naik sama-sama naik, turun sama-sama turun, walaupun tidak bersamaan. Jadi ada waktu di mana CPI-nya stagnan, PCE-nya turun. Ya, CPI-nya stagnan. Nah, di sini eh, intinya sudah turun, PCI-nya malah nyusul gitu. Jadi perbedaan-perbedaan di komponen menyebabkan kadang-kadang timing penurunannya tidak sama. Eh, nah, apakah kita bisa menggunakan CPI untuk memprediksi PCE? Memang secara timing bisa, karena kalau misalnya untuk bulan Mei, yang PCE keluarnya 15 Juni, yang CPI keluarnya 15 Juni, yang PCE keluarnya itu kira-kira 30 Juni gitu. Ya, tapi eh, kadang-kadang nggak sejalan juga karena ada kasus ininya sudah turun, ya, ininya masih stagnan. Jadi ada lag time yang eh, kadang-kadang tidak konsisten. Bisa karena bobotnya, bisa juga karena hal yang lain. Ya, karena yang menghitung itu 2 lembaga yang berbeda. Nah, penurunan core PCE ke 2,6% itu adalah good news. Sangat-sangat baik sekali. Nah, kemudian selain data inflasi PCE, yang menjadi concern bagi Bank Sentral Amerika itu adalah tingkat penganggurannya. Karena kalau dia mau turunkan suku bunga,
Berarti eh, satu, inflasinya sudah terkendali, di mana definisi terkendali adalah core PCE 2%. Yang kedua, ekonominya sedang ada masalah. Apa definisi ada masalah? Ya ada yang kehilangan pekerjaan, ada juga dapat pekerjaan baru gitu kan. Ada yang gajinya mungkin stagnan, ada yang gajinya naik banyak. Ada yang kena PHK, tapi di sana juga ada pembukaan lapangan kerja gitu. Nah, jadi kadang-kadang sangat sulit sehingga menggunakan satu indikator yaitu tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran pasca COVID itu reboundnya luar biasa. Saking luar biasanya sampai sulit untuk mencari pegawai di Amerika Serikat di bidang jasa. Akibatnya mereka saingan gaji naik terus. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, kalau kita lihat tingkat penganggurannya yang sempat 3,5, eh, 3,6, terus di terakhir di bulan Mei kalau nggak salah, mendekati 4%, ya 3,9. Dalam kondisi normal, Bapak Ibu, yang namanya inflasi itu adalah di 5%. Jadi itu sudah katanya full unemployment. Artinya kalau ada satu negara inflasinya, penganggurannya 5%, itu artinya yang sudah kerja, supposed to be sudah kerja. Yang tidak kerja itu ya sudah. Itu misalnya kayak ibu yang suami istri misalnya, melahirkan. Yang satu full time jaga anak. Orang tua yang baru masuk usia pensiun, masih produktif, tapi mungkin dia pensiun setahun, 2 tahun lebih cepat. Anak-anak yang baru lulus kuliah. Nah, itu kan nggak semuanya langsung dapat pekerjaan. Nah, jadi itu 5% itu sudah ideal. Di atas 5% itu sudah tidak ideal. Tapi kalau misalnya di bawah 5% itu berarti yang terjadi adalah eh, permintaannya banyak sekali, karyawannya kurang gitu. Nah, jadi apa namanya? Kalau dilihat angkanya waktu kemarin di bawah 5%, itu menurut siapa namanya? Menurut Bank Sentral, ini kondisinya berarti labor marketnya bagus. Orang-orang bisa dapat gaji yang bagus karena sekarang over demand gitu kalau untuk labor gitu. Nah, tapi dengan pengangguran yang mendekati 5% kembali ke ideal, itu menjadi semacam tambahan bagi Bank Sentral untuk menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, jadi dua berita ini adalah good news yang muncul bersamaan. Eh, nah, pada saat dua data ini keluar, kemudian muncul lagi, maksudnya optimisme baru kembali timbul. Yang tadinya di awal tahun orang yakin bunga The Fed bisa turun 3 sampai 4 kali, terus waktu di bulan Mei jadi pesimis, tinggal tinggal 1 kali, bahkan ini jangan-jangan bisa naik sekali lagi gitu. Sekarang jadi turun 2 kali lagi. Nah, jadi eh, optimisme market yang tadinya optimis, pesimis, optimis lagi, walaupun tidak seperti yang awal tahun. Nah, makanya eh, dengan dua berita ini, kalau kita lihat, rupiah belakangan agak bertenaga. Pada saat saya rekam ini, tanggal 9 atau 10 Juli, rupiahnya kita sudah mulai mencoba untuk di bawah 16.000. Indeksnya sudah rebound, asing sudah net buy di saham, net buy di obligasi. Jadi memang optimisme market ini sangat penting ya. Fundamental mungkin masih perlu waktu. Tapi kalau optimisme sudah balik, ya kadang-kadang sebelum fundamental membaik, dia sudah beli duluan. Nilai tukar rupiah yang lemah terhadap US dollar, dan kalau terlalu lemah, terus terang menjadi sentimen negatif bagi investor asing. Tapi di satu sisi kalau saya investor asing, saya punya dolar, berarti kan saya dapat rupiah lebih banyak. Dan harga sahamnya lagi jatuh. Saya bisa pakai kesempatan ini untuk beli di harga murah. Nah, semoga dengan ini semester 2 itu pasar modal Indonesia bisa lebih menguntungkan lagi, lebih cuan lagi. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.